إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan juga Allah karuniakan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri sholat Jumat ini secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sudah Jumat yang berbahagia. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan terbaik kita di dalam meniti kehidupan di dunia ini dan juga dalam kita menjalankan agama Allah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita waktu demi waktu, detik, menit, jam, bahkan hari demi hari berlalu, dan sampailah kita pada hari ini di hari Jumat yang mulia ini. Hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam definisi hadis hari Jumat ini disebut dengan Sayyidul Ayyam atau penghulu para hari atau raja dari seluruh hari yang ada. Kenapa kemudian disebut dengan penghulu hari? Maka dapatlah kita melihatnya, ya, keistimewaan hari Jumat ini dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau mengatakan bahwa hari Jumat ini adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hari ini juga Nabi Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Dan juga Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat yang mulia ini pula. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan terjadi pada hari Jumat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kenapa kemudian hari Jumat ini menjadi hari yang istimewa. Di antara sebabnya adalah kita di hari yang mulia ini dengan membaca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 dari Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'u lahu minan nur ma bainal jum'atain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, dalam redaksi hadis yang lain fi lailatul jum'ah, di malam Jumat maupun di siang Jumatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan baginya cahaya di antara dua Jumat, Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang. Bahkan di hadis yang lain, Allah akan memancarkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya hari ini. Sidang Jumat yang berbahagia ketika Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari, maka hari yang dimaksud adalah hari dalam hitungan kalender Hijriah, bulan Qamariyah,
yaitu pergantian hari dalam hari Komariah adalah mulai dari masuknya waktu maghrib sampai maghrib besok harinya, bukan tengah malam seperti kalender Masehi. Nah, ketika hari Kamis misalnya kemarin sore sudah masuk hari Jumat sampai nanti sore, maka disitulah kesempatan kita untuk membaca suratul Kahfi ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ada satu ayat yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, yaitu ayat yang 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 46 surah Al-Kahfi ini, al-mal wal banun, harta kekayaan dan anak cucu kita, ya anak-anak kita, zinatul hayatid dunya. Semuanya itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Lalu Allah mengatakan, dan al baqiyatus salihah, amalan yang kekal pahalanya adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan itu adalah menjadi yang terbaik yang merupakan cita-cita atau keinginan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, harta kekayaan dalam penggalan pertama ayat ini adalah digambarkan sebagai perhiasan di dunia, atau dia adalah nyata sebagai perhiasan kehidupan dunia ini, bukan menjadi tujuan utama atau cita utama dari kehidupan kita umat manusia. Dia hanyalah sebagai perhiasan saja. Maka janganlah sampai kemudian pesannya Al-Quran di sini adalah jangan sampai dua hal tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau melupakan kita akan kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat nanti. Karena kehidupan dunia ini adalah hanyalah sementara saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah, dan kehidupan akhirat nanti adalah jauh lebih kekal dari kehidupan dunia, lebih baik daripada kehidupan yang sekarang ini. Nah, ketika kita berbicara tentang harta kekayaan dan anak, maka dalam kondisi kita manusia menjalani kehidupan ini, tidak sedikit dari kita berusaha mendapatkan itu dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang kemudian mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menggunakan harta yang dia peroleh, rezeki yang dia peroleh itu baik dari hasil pertanian, perdagangan, dan usaha-usaha yang lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta ini dia gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nafkahi anak istrinya, dia bersedekah, dia gunakan untuk membangun masjid atau mushola dan seluruh kebaikan. Maka ini adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang demikian akan menjadi pemberat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang harta ini, teringatlah kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la tazalu qadamu ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki manusia ini di akhirat kelak, ketika kita berada di persidangan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, matahari yang sangat dekat dengan kepala kita, sampai kemudian dia akan ditanya tentang 4 perkara, kata Nabi. Tentang umurnya, bagaimana dia habiskan umurnya itu dalam kehidupan dunia ini. Tentang masa mudanya, kata Nabi, di mana ia gunakan masa mudanya? Dengan taat kepada Allah kah? Atau dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita berlindung kepada Allah dari yang perkara yang kedua. Yang ketiga, tentang ilmunya, bagaimana dia gunakan ilmunya itu? Apa dia gunakan untuk menipu manusia, atau untuk mendebat manusia yang lainnya, atau dia gunakan untuk kemaslahatan umat manusia, membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang keempat adalah tentang harta kita. Maka tentang harta ini ada 2 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pertama, pertanyaan Allah adalah dari mana, bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu?
dengan cara yang halal atau yang tidak, atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang keduanya adalah di mana engkau habiskan hartamu. Apakah engkau habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau engkau habiskan di dalam kemaksiatan kepada Allah? Bisa minuman keras, berjudi, dan seluruh kemaksiatan yang lainnya. Nah, hisab dengan dua pertanyaan, hadirin yang Allah, betapa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, janganlah dua perkara ini menjauhkan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita bekerja, hadirin yang Allah. Silakan kita bertani, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ketika Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan manusia-manusia belum kamu. Maka Allah mengatakan di ayatnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Kemudian Allah mengatakan bahwa Allah telah menjadikan langit dan bumi, bumi sebagai hamparan kita, langit sebagai atap kita. Kemudian Allah keluarkan di dalam bumi itu tanaman-tanaman supaya kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin demikian Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang anak. Ya, anak kadang menjadi kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, tapi juga anak bisa menjadi sebab kehinaan bagi kedua orang tuanya. Lalu anak yang bagaimana kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak yang kita besarkan, kita lahirkan, kita didik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai kedua orang tua adalah mendidik anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Kita bimbing mereka di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala jemaah yang dimuliakan Allah dari kita mendidik anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada kita, yang berguna bagi agama, bangsa, dan teman agamanya ini. Kemudian Allah mengatakan, ketika pun terputus kita dari kehidupan dunia ini, meninggal kita dari dunia ini, maka pahala dari kita mendidik anak kita, dari kita meninggalkan anak-anak yang taat dan soleh, akan terus kita dapatkan di akhirat kelak. Dan Nabi menyebutkan ketika seorang hamba meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin soleh yad'ulah, itu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua mereka. Dan kebahagiaan yang berikutnya kita dapatkan ketika kita mampu mendidik anak kita di atas keimanan kepada Allah dalam kebaikan adalah kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali kita, orang tua kita dengan kita, atau kita dengan anak-anak kita kelak di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita ketika Allah kumpulkan kembali kita dengan kedua orang tua kita atau dengan anak cucu kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak ketika kita telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga kita, maka kita akan berpisah selama-lamanya. Tidak akan kita bisa pernah ketemu lagi. Satu telah dimasukkan Allah dalam surganya, satunya akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ketemu lagi kecuali orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Allah menyebutkan di surat At-Tur bahwa orang-orang yang beriman dan dia besarkan, didik anak cucu mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pula, maka kelak kata Allah, kami akan kumpulkan kembali mereka dalam surga kami. Bayangkan betapa bahagianya kita ketika kita dan anak kita taat pada Allah di dunia ini, lalu di akhirat kelak Allah pertemukan kembali kita kepada kedua orang tua kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan amalan itu akan dibalas sesuai dengan yang kita lakukan. Hadirin demikian Allah. Kemudian yang kedua, bagian terakhir dari penggalan ayat tadi adalah wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Dua perkara tadi tidak juga kita nafikan, tapi yang paling penting dalam pesan ayat ini adalah wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Bahwa amalan-amalan soleh itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harta dan anak-anak. Karena itu mendapatkan pahala yang besar dan sebagai angan-angan terbesar kita.
Maka para ulama memberikan definisi, memberikan pengertian atau makna dari al-baqiyatus sholihah sebagai akhir dari khutbah ini. Yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bahwa al-baqiyatus sholihah ini adalah kalimat zikir. Ada 5 di situ, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan ini kita rutinkan dalam setiap ibadah kita baca. Maka ketika terutinkan ini, maka itu akan menjadi amalan yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian dalam tafsir yang lain, apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihah? Kata Ibnu Abbas sebagai sahabat yang luar biasa dari Nabi SAW menafsirkan bahwa al-baqiyatus sholihah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Ketika kita menjaga salat 5 waktu kita secara berjamaah lagi di masjid, maka insya Allah, maka inilah amal yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Dan ini adalah salah satu amal yang kekal pahalanya di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada makna yang paling umum diambil oleh ulama kita, ulama tafsir, yaitu At-Tabari, menyatakan tafsir bahwa seluruh amalan kebaikan itu disebut dengan al-baqiyatus sholihah. Mudah-mudahan seminan daita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama ini, di atas ketaatan kepada Allah. Kita terus mohon kepada Allah, jangan bosan berdoa. Ya Allah, teguhkanlah saya di atas agama ini ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah saya di atas amalan soleh ini ya Allah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, beramal soleh kepada Allah, dan jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi khatib secara pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini kami berwasiat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami ingatkan akan keutamaan hari Jumat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajab doa kita, waktu yang terijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah seperti tadi, dan yang kedua adalah waktu setelah salat Asar nanti. Maka perbanyak doa kita, perbanyak ibadah kita di waktu-waktu itu. Maka itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
صووا صفوفكم في الأسباب صفوف المسلمين. Luruskan pada sahabat dari sempurnanya sebenarnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.